Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023-23-0017. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang Linux esensial pada lab 10 yang tujuannya untuk tugas mata kuliah sistem operasi. Nah, yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah sistem operasi, Bapak Yan Sofyan dan Saputra Eskom Mkom. Nah, di sini di lab 10 ini introduction itu mengenai working with text. Nah, yang pertama ini kita akan mempelajari command lines, pipe, and redirection. Nah, masuk di sini ada echo hello world. Nah, echo hello world itu gunanya untuk menampilkan teks hello world di layar terminal. Lalu di sini selanjutnya ada echo hello world my message. Nah, itu gunanya untuk menyimpan teks tersebut ke dalam sebuah file yang bernama my message. Nah, terus di bawahnya ini terakhir ada cat my message. Itu gunanya untuk memeriksa isi file my message untuk dan dilihat hello world muncul di layar. Contohnya seperti ini. Echo hello world. Nah, dia jadi menampilkan kalau misalkan echo hello world terus my message. Nah, kita panggil lagi cat my message. Nah, dia akan ngeprint lagi jadinya seperti itu. Selanjutnya di sini ada step keduanya. Yang pertama itu ada echo greetings terus my message. Itu untuk membuat mengganti isi file my message dengan teks greetings. Contohnya seperti ini. Echo greeting terus my message. Nah, lalu kita pakai gunakan cat my message lagi untuk memeriksa isi file tersebut dan layarnya akan menampilkan isi teks greetings itu. Cat my message. Nah, jadi dia menampilkan greetings. Lanjut. Nah, yang di sini step ketiga ini masih sama juga. Jadi itu dia akan memanggil message yang tadi sebelumnya ini itu greetings, lalu kita mengubahnya lagi dengan how are you. Jadi kalau kita panggil lagi di sini jadi greetings how are you. Jadi dia akan menambahkan lagi karena ada tanda ininya dua. Lanjut lagi. Nah, lanjut di sini ada yang pertama tuh find, terus ada tilde name bash. Nah, itu gunanya untuk memerintahkan perintah ini untuk mencari file atau directory dengan nama yang mengandung bash di directory home pengguna. Nah, itu cocok untuk pengguna yang ingin mencari file seperti titik bash hrc, bash rc atau folder bernama bash projects. Jadi contohnya itu seperti ini. Find, terus kita kasih tilde name. Nah, di sini jadi dia akan mencari file atau directory dengan nama yang mengandung bash. Lalu selanjutnya kedua itu ada find etc name host. Nah, itu gunanya untuk mencari file dengan nama persis host di directory etc. Jadi itu biasanya digunakan oleh admin untuk memeriksa file etc host yang digunakan untuk mengatur hostname di sistem. Contohnya itu seperti ini. Find etc name host. Nah, di sini permissionnya akan denied. Nah, lanjut lagi step 5. Nah, lalu di sini tuh ada find etc name host 2 terus err.txt. Nah, perintah ini gunanya untuk mencari file host di directory etc, tapi semua pesan kesalahan akan disimpan di file err.txt. Nah, itu gunanya untuk menjaga agar terminal tetap bersih dari error saat pencarian dilakukan. Nah, contoh itu seperti ini. Find name.
Udah. Lalu selanjutnya itu ada char irr.txt. Nah, itu gunanya memeriksa apakah ada kesalahan yang terjadi selama pencarian. Nah, jika file irr.txt yang ini kosong, artinya itu nggak ada kesalahan. Contohnya tuh seperti ini, cat irr.txt. Nah, ini nggak ada, berarti tidak ada kesalahan. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya pada step ke ini, pertama tuh ada perintah find etc name host std out terus 2 std irr lagi. Perintah ini mencari file host di directory etc. Nah, yang lebih besar std out itu hasil pencarian output yang sukses akan disimpan ke file std out. Nah, kalau yang 2 std irr itu pesan kesalahan error yang akan disimpan ke file std irr. Jadi contoh itu seperti ini, find etc. Nah, ini sudah. Terus selanjutnya ada cat sdirr. Nah, itu akan menampilkan isi file sdirr, yaitu daftar pesan kesalahan jika ada selama pencarian. Nah, jika tidak ada kesalahan file maka akan kosong. Nah, jadi kita akan cat stdirr. Nah, ini nggak ada, berarti aman. Terus selanjutnya ada cat std out. Nah, itu akan menampilkan isi file std out, yaitu hasil pencarian yang berhasil menemukan file host std out. Nah, ini berhasil. Lanjut lagi. Lalu selanjutnya di sini ada perintah find etc name host find out terus 2n1. Nah, itu perintah ini untuk mencari file host di directory etc. Nah, yang find out itu akan mencari output sukses yang akan disimpan ke file find out. Nah, yang 2n1 ini mengarahkan pesan kesalahan error stdirr ke file yang sama dengan output sukses std out, yaitu find out. Dengan kata lain, semua output baik sukses maupun error akan disimpan di find out. Jadi contohnya itu seperti ini nih. Find terus ada cat find out. Nah, cat find out itu akan menampilkan isi find out yang berisi gabungan hasil pencarian yang berhasil dan pesan kesalahan jika ada. Cat find out. Nah, berarti ini nggak ada. Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya pada step ini di sini ada perintah tr a sampai z terus a sampai z yang caps lock. Nah, perintah tr ini digunakan untuk mentranslasi atau mengubah karakter yang a sampai z kecil dan a sampai z yang kapital, berarti mengubah semua huruf yang tadinya huruf kecil menjadi huruf yang kapital atau besar. Nah, terus di bawahnya ada this is interesting. Nah, ketika kalian mengetik this is interesting, perintah tr ini akan langsung mengubah teks tersebut menjadi huruf kapital. Jadi this is interesting kayak ini. Nah, terus ada perintah how do I stop this. Nah, itu perintah tr akan terus berjalan sampai kalian mengakhiri input untuk menghentikannya. Kalian harus menekan Ctrl D, UIF atau end of file di terminal. Nah, terus ada tanda yang ini sama D. Nah, itu adalah simbol untuk Ctrl D yang digunakan untuk menghentikan proses inputnya. Lanjut lagi, kita ke step 9. Nah, ini mirip-mirip seperti sebelumnya. Di sini ada perintah tr a sampai z yang kapital, terus a sampai z yang kecil, terus ada my file. Nah, perintah tr ini akan mentranslasi huruf besar yang menjadi huruf kecil. Nah, my file ini akan menyimpan hasil outputnya ke dalam file bernama my file. Nah, selanjutnya ada wow I see now dan this is works. Nah,
ketika kalian mengetik wow I see now dan this is works, nah perintah tr ini akan mengubah teks tersebut menjadi huruf yang kecil kayak gini contohnya nih, jadi kecil yang ini kecil. Terus ada cat my file. Nah perintah cat my file ini digunakan untuk melihat isi my filenya itu, jadi gitu. Selanjutnya, nah di sini pertama-tama itu ada perintah cat my file. Nah itu akan menampilkan ini perintah yang sebelumnya. Nah terus ada tr a sampai z kecil terus sama yang besar. Nah itu dia akan mengubah yang huruf yang kecil terus jadi besar. Nah yang kurang dari my file itu menunjukkan bahwa input yang akan diproses oleh tr berasal dari file my file, terus dia jadinya seperti ini, jadi besar. Selanjutnya ini ada ls min l terus etc. Nah ini perintah ini gunanya untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori etc secara detail, termasuk informasi seperti tipe file, hak akses, pemilik dan grup, ukuran file, tanggal modifikasi terakhir. Nah hasilnya itu berupa yang mungkin sangat panjang jika banyak file di dalam direktori etc. Nah terus ada pipe more. Nah pipe ini digunakan untuk mengalihkan output dari ls min l etc ke perintah more. More itu berarti perintahnya untuk menampilkan teks atau satu layar sekaligus, memudahkan untuk membaca daftar file jika outputnya panjang. Nah kalian itu bisa menekan spasi untuk melanjutkan ke layar berikutnya atau Q untuk keluar. Contoh itu seperti ini, ls min l slash etc, terus ada pipe more seperti ini, ketik spasi untuk lanjut. Nah kalau pengen selesai pencet key, nah ini keluar. Lanjut lagi. Nah selanjutnya di sini tuh ada cut min d terus min f1 etc passwd. Nah cut itu yang artinya untuk memotong atau mengambil bagian tertentu dari teks. Nah min d itu menentukan delimiter atau pemisah yang digunakan. Dalam hal ini titik 2 adalah pemisah antar kolom dalam file etc passwd. Nah min f1 itu menginstruksikan untuk mengambil kolom pertama dari setiap baris dalam file etc passwd. Nah, etc password sendiri itu file sistem yang berisi daftar pengguna dalam format tertentu dengan informasi dari seperti username, ID pengguna, dan directory home. Nah, contoh itu seperti ini. Tulis cut d terus min f1 slash etc slash password. Jadi hasilnya itu seperti ini. Lanjut pada step ini, di sini ada cut min d f etc password dan sort. Nah saya seperti yang sebelumnya itu sama. Nah saya akan menjelaskan bagian sortnya aja. Jadi sortnya itu akan mengurutkan daftar username secara alfabetis seperti A sampai Z. Contohnya itu seperti ini. Ini kan etc password. Terus di sini kita kasih pipe sort. Ya. Nah, sama kan seperti sebelumnya. Nah, sama persis kayak sebelumnya. Dia masih ada sort, tapi di sini dia akan menambahkan more, pipe more. Nah, itu dia bakal menampilkan output dalam format per halaman sehingga jika kita akan mendaftar username terlalu panjang, kita bisa melihatnya jadi satu halaman doang dalam satu waktu. Jadi contoh itu seperti ini sort, terus kita kasih lagi dan more. Nah kita bisa tambahin. Nah itu sudah ada lagi, jadi kita berhenti. Lanjut lagi. Di sini ada viewing large text files. Nah pada step pertama itu seperti ini. Oke, jadi pada step yang pertama ini di sini ada cat etc password. Nah catnya itu menampilkan isi sebuah file. Nah si etc password-nya itu file yang berisi informasi tentang semua pengguna sistemnya. Jadi contohnya cat slash etc slash password. Nah jadi kayak begini. Kalau selanjutnya itu, nah selanjutnya di sini step kedua ada more etc password. Nah more-nya itu perintahnya untuk menampilkan
isi file halaman demi halaman berguna untuk file yang sangat panjang. Jadi dia kalau mencet spasi dia akan nambahin halaman baru, spasi lagi gitu aja terus di step ketiga. Nah lalu di sini ada head etc passwd. Nah yang headnya itu perintahnya untuk menampilkan sebagian awal dari sebuah file secara default. Nah head ini akan menampilkan 10 baris pertama, namun dalam beberapa kasus jika kalian tidak menambahkan opsi tertentu hasilnya adalah 10 baris pertama. Kalian bisa menambahkan opsi seperti min-n untuk menentukan jumlah baris yang akan ditampilkan. Nah ini gambar contoh seperti ini sudah saya coba kan. Lanjut, di sini ada tail. Nah kalau yang tail itu sama aja kayak head, cuman dia akan dari 10 baris terakhir gitu aja. Nah head min 2, nah berarti itu dia akan mengambil 2 baris pertama. Lalu di sini, nah di sini ada ls etc pipe tail min 5. Nah di sini saya akan menjelaskan bagian pipe tail min 5-nya aja. Jadi pipe-nya itu menggunakan mengirim output dari perintah sebelumnya ke perintah selanjutnya. Nah tail min 5 ini akan menampilkan baris terakhir dari output yang diberikan. Dalam hal ini outputnya perintah adalah ls min etc. Jadi contoh itu seperti ini, ls/etc, terus kita kasih pipe tail min 5. Nah hasilnya itu jadi seperti ini. Selanjutnya terus ada head n min 20 etc password. Nah perintah ini digunakan untuk menampilkan baris kecuali 20 baris terakhir dari file etc passwd. Nah si headnya itu kan untuk menampilkan bagian dari awal file. Nah n min 20 itu adalah opsi untuk mengatur jumlah baris yang akan ditampilkan. Dengan n min 20 itu kita akan menginstruksikan head untuk menampilkan semua baris dari file kecuali 20 baris terakhir. Jadi contoh itu seperti ini, head min n min 20 /etc/passwd. Nah jadi itu seperti ini hasilnya. Lalu masuk ke searching text using regular expression. Jadi di step pertamanya itu seperti ini. Nah di sini tuh ada cd etc. Nah cd etc itu perintahnya digunakan untuk berpindah ke directory etc. Nah directory berisi banyak file konfigurasi dalam sistem Linux. Nah contoh itu kita cobain dulu. Kita masuk ke cd etc. Nah sudah masuk. Lalu ada grep sshd passwd. Nah grepnya itu perintah yang digunakan untuk mencari teks yang cocok dengan pola tertentu dalam sebuah file. Nah, SSHD-nya itu adalah pola untuk string yang akan kita cari. Nah, passwd adalah file tempat perintah grep akan mencari pola SSHD. Jadi kayak begini contohnya, grep SSHD passwd. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, lalu di sini ada grep root passwd. Nah, perintah grep ini kan tadi untuk mencari string atau pola dalam file. Root ini string yang dicari yaitu kata root. Nah, passwd itu nama file tempat perintah grep yang akan kita cari string rootnya. Contohnya itu seperti ini, grep root passwd. Itu hasil seperti ini jadinya. Selanjutnya di sini tuh ada grep root passwd yang ada tanda kayak begini, tanda titik atasnya, tanda ini titik atas. Nah itu rootnya itu pola yang akan kita cari, di mana tanda ke atasnya tadi itu akan menunjukkan bahwa pencarian harus dimulai dari awal baris dan kata root harus ada di awal barisnya tersebut. Jadi contohnya itu seperti ini, grep, terus di sini root terus passwd. Nah jadi itu hasilnya seperti ini, rootnya dulu. Nah ini sama kayak yang root tadi, cuman kalau ini adalah yang dicari itu adalah sync. Jadi yang merahnya itu akan sync tuh, kalau yang dicari itu adalah sync. Lanjut, nah di sini tuh
sing-nya tuh ada dolarnya. Nah, selain pola yang dicari itu sing, di akhir barisnya itu ditandai dengan simbol dolar yang berarti akhir barisnya itu. Nah, jadi itu yang dicari itu akhir baris dari si sing ini. Selanjutnya di sini ada grep titik y passwd. Nah, si titik y ini pola yang dicari yaitu karakter apapun dengan tanda titik, berarti satu karakter apapun yang diikuti dengan huruf y. Nah, tuh jadi seperti ini hasilnya tuh ada, yang penting ada y terus depannya ada apa aja gitu hurufnya. Lanjut. Nah, pada step ketujuh ini ada grep SSHD root operator passwd. Nah, SSHD root operatornya ini pola pencarian berisi beberapa kata yang dipisahkan dengan tanda pipe. Nah, tanda pipe ini berfungsi seperti operator OR yang operator OR yang berarti mencari baris yang mengandung SSHD atau root atau operator. Contohnya seperti ini. Grep. Nah, ini SSHD terus kasih pipe, root kasih pipe, terus operator, terus baru pas WD. Nah, hasilnya seperti ini jadinya. Terus pada lanjut ke step 8 ini. Nah, lanjut pada step 8 ini ada min e nya itu. Nah, min e nya itu akan mengaktifkan extended regular expression atau ERE. Nah, yang memungkinkan pengguna fitur pencarian yang lebih canggih dibandingkan dengan regular expression standar. Nah, lalu di sini ada. Nah, lalu selanjutnya tuh sini ada igrep no b terus pipe n passwd. Nah, si no b pipe n nah ini pola pencarian mencari string no yang diikuti dengan b atau n. Tanda pipe ini berfungsi seperti or, jadi kita mencari kedua kemungkinan n atau b atau setelah no. Jadi contohnya seperti ini, grep no b n. Ini bukan di sini, terus mas. Nah, search file kita coba lagi. Oh, karena ini. Nah, selanjutnya ada yang gini. Nah, jadi tuh di sini ada grep 0 sampai 9, berarti dia akan mencari atau menampilkan baris yang mengandung angka digit dari input yang diberikan. Pola 0 sampai 9 berarti mencari setiap karakter yang merupakan angka 0 dari 0 sampai 9 tuh. Jadi dia akan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, terus di sini tuh ada grep min e 0 sampai 9 terus ada 3 passwd. Nah, grep min e ini akan menjalankan grep dengan mode extend regular expression atau ERE. Ini memungkinkan penggunaan pola pencarian yang lebih kompleks seperti kutip kurung kurawal n untuk mencari jumlah karakter tertentu. Nah, 0 sampai 9 terus ada kurung kurawal 3-nya. Itu dia akan mencari pola angka yang terdiri dari 3 digit berturut-turut. 0 sampai 9 berarti mencari angka, dan kutip 3 kurung kurawalnya 3 itu menunjukkan bahwa kita ingin mencocokkan tepat 3 digit berturut-turut. Nah, contohnya itu seperti ini. Grep min e terus 0 sampai 9. Di sini ada kurung kerawalnya. Terus passwd. Nah, gitu aja. Jadi sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.